Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugi Hanafi dari semester 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon loop atau konkursus. Dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, akan tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat kita simpulkan. Yang pertama itu seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan atau putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Nah, yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Nah, di antara tiga pengertian yang barusan saya sebutkan, yang paling penting adalah yang nomor satu, karena menyangkut perbuatannya. Nah, pengaturan atau perbarengan gabungan tindak pidana diatur di buku 1 KUHP bab 4 pasal 63 sampai 71. Nah, ada juga sistem pemidanaannya. Yang pertama ada perbarengan atau peraturan konkursus idealis pasal 63 KUHP menurut pasal 63 KUHP ayat 1. KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Nah, dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksudkan adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, dalam KUHP 63, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Nah, dalam pasal 71 KUHP berhubungan dengan perbarengan rumusan ketiga tadi yang saya jelaskan. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus. Itu dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang yang pertama itu ada pemidanaan dalam tindak pidana. Kedua ada stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Nah, ada juga di sini ada perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Dalam pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Nah, menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, satu, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Dua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang harus dilakukan harus sejenis gitu. Nah, mungkin cukup sekian review saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.